Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami mempersembahkan doa malam kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk terus Tuhan lindungi, Tuhan pimpin, sehingga semua yang kami persembahkan, baik ketika kami memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman-Mu yang selalu kami nanti-nantikan, dan juga melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam itu didedikasikan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan secara rohani dari saudara seiman dan diinginkan supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita untuk kami mencoba menjawabnya. Seperti sore hari ini juga kami menjawab pertanyaan dari Bapak Andreas Adi Arianto di Purwodadi. Ya, jadi pertanyaannya ini sepertinya pernah kita bahas dahulu. Ya, tapi karena ditanyakan lagi, ya saya harus menjawabnya. Walaupun untuk kali ini saya akan menjawab dengan satu kali jawaban saja dan secara garis besar, saudara ya. Jadi saya ingat yang dulu kayaknya pernah saya menjawab dengan rinci. Judul renungan malam hari ini letak Taman Eden. Jadi ditanyakan oleh Pak Andreas Adi Arianto, Adam dan Hawa itu diciptakan di mana? Di bumi apa di surga? Itu pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya, Taman Eden pada zaman Adam dan Hawa itu di surga atau di bumi. Nah ini saya ingat dulu saya pernah membahasnya. Kali ini kita baca lebih dahulu firman Tuhan yang mendasari hal ini. Kejadian pasal 2 ayat 8. Kejadian pasal 2 ayat 8, firman Tuhan berkata, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, ini satu ayat yang saya baca. Dan nanti ada beberapa ayat yang menyebutkan Taman Eden, ya, di mana Adam dan Hawa diletakkan
menambahkan seperti itu. Nah, saudara-saudara, dan terutama Pak Andreas Adi Arianto, bahwa Alkitab tidak menjelaskan dengan persis letaknya Taman Eden itu, ya. Jadi tidak disebutkan di wilayah mana seperti itu, ya. Kalau seperti di Perjanjian Lama ada yang disebutkan katakanlah negara Mesir seperti itu, ya. Itu Mesir itu sampai sekarang masih ada, jadi gampang ya mengetahuinya. Tapi Taman Eden itu tidak diberi batasan-batasan yang konkret seperti itu. Dan juga nanti kaitannya dengan suasana Taman Eden itu sendiri. Sehingga yang ada itu sampai sekarang ini adalah tafsiran, ya. Jadi kepada Pak Andreas Adi Arianto dan juga kepada saudara yang mendengarkan, letak Taman Eden itu yang ada tafsiran. Nah, kalau yang namanya tafsiran itu dengan memperhatikan beberapa hal, gitu ya. Tapi setelah saya membaca beberapa referensi, maka tafsiran itu terbagi dalam dua besar. Tafsiran yang pertama menyatakan bahwa Taman Eden itu bukan suatu nama tempat, tetapi suasana. Jadi suasananya yang berubah, seperti itu. Tetapi ada yang menafsirkan, yang ini yang kedua, Taman Eden itu suatu tempat, entah di mana, gitu. Nah, letaknya entah di mana, tapi itu tempat, nama tempat seperti itu. Nah, itu yang dua-duanya juga punya hubungan. Jadi baik yang menafsirkan bahwa Eden itu suatu nama tempat, lalu baik yang menafsirkan Eden itu suatu suasana, itu ternyata ada kaitannya seperti itu. Nah, kalau yang menafsirkan suatu tempat, nah ini tidak ada penjelasannya. Tempatnya di mana begitu, itu tidak ada penjelasannya. Ya hanya menafsirkan bahwa Eden adalah suatu tempat sebelum manusia dibuang ke bumi. Bumi menjadi terkutuk seperti itu. Nah, ini tafsiran yang satu. Nah, yang satu yang ingin saya bahas adalah suasana, dan ini ada kaitannya juga sebetulnya dengan tempat, karena ditafsirkan berdasarkan hal-hal yang disebutkan di kitab Kejadian itu, bahwa dari Taman Eden itu diberi petunjuk mengalir sungai yang memiliki 4 cabang. Cabang yang pertama disebut Sungai Pison, kedua disebut Sungai Gihon, yang ketiga disebut Sungai Tigris. Kalau dalam terjemahan lama disebut bukan Tigris tapi Sungai Hiddekel, gitu, Hiddekel. Kemudian sungai yang keempat Sungai Efrat, atau kalau di terjemahan lama disebut Sungai Ferat. Nah, begitu. Nah, kalau mengacu pada sungai ini, yang sekarang masih dikenal adalah Sungai Efrat dan Sungai Tigris, saudara. Nah, ini tafsirannya menyatakan bahwa kalau begitu maka Eden itu terletak di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris itu, maka diperkirakan Taman Eden itu ada di dataran Mesopotamia. Mesopotamia sendiri sekarang masuk wilayah 4 negara, saudara. Karena begitu luasnya dataran Mesopotamia itu, maka ada sebagian masuk di wilayah negara Iran, ada sebagian masuk di wilayah negara Kuwait, sebagian masuk Suriah, dan sebagian masuk Turki. Nah, seperti itu.
kira-kira di sana. Ini tafsiran yang berikutnya ini. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kok sekarang Taman Eden tidak seperti pada zaman Adam dan Hawa lagi? Nah, ini yang berhubungan dengan suasana. Jadi suasananya semakin berubah, namanya saja tafsiran. Kalau tafsiran itu masing-masing orang berbeda, ya. Jadi ditafsirkan bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dosa, maka dinyatakan di kitab Kejadian, Adam dan Hawa kemudian diusir keluar dari Taman Eden itu, beserta dengan iblis juga diusir keluar. Mereka ini, Adam dan Hawa, dan nanti menurunkan beranak pinak sampai ke kita, dan juga iblis itu diusir ke dunia. Nah, dunia atau bumi, ya, tanah ini sudah menjadi terkutuk karena dosanya Adam. Oleh karena itu, maka setelah diusir keluar dari Taman Eden, di Taman Eden itu Tuhan menempatkan malaikat kerub yang membawa pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga supaya manusia itu tidak masuk lagi ke Taman Eden. Manusia dan iblis tidak masuk ke Taman Eden, dikatakan seperti itulah. Jadi dijaga oleh malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala. Nah, tafsirannya, karena tadinya Taman Eden itu terletak di Mesopotamia, setelah manusia diusir keluar, maka suasana Taman Eden di Mesopotamia itu semakin lama semakin lenyap. Maka jadilah Mesopotamia seperti di bagian bumi yang lain juga merupakan bumi yang terkutuk. Nah, ini tafsiran, ya. Jadi jawabannya seperti itu, Bapak Andreas Adi Arianto. Tidak ada seorang pun yang tahu persis Taman Eden itu di mana. Jadi kalau ditanyakan Adam dan Hawa diciptakan di mana, itu di bumi atau di surga, itu juga tidak ada penjelasan. Hanya kalau kita memperkirakan, kan Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya. Jadi ketika Tuhan menciptakan bumi, lalu mengambil tanah, dijadikan tubuh manusia, kemudian diberi nafas hidup. Nah, tentunya juga diciptakan di bumi karena diambil dari tanah, kan seperti itu, ya. Jadi kemungkinan besar tafsiran yang menyatakan bahwa Eden itu terletak di Mesopotamia itu yang mungkin cenderung betul gitu ya. Tapi karena sekali lagi tidak ada penjelasan lebih rinci dari kitab suci, ya tinggal kita mau percaya yang mana, tafsiran yang mana. Seperti itu. Nah, lalu ya, jadi pertanyaannya, Adam dan Hawa diciptakan di bumi atau di surga? Kalau saya cenderung Adam dan Hawa diciptakan di bumi karena diambil dari tanah, ya. Lalu Taman Eden pada zaman Adam dan Hawa terletak di surga atau di bumi. Nah, ini istilah surga itu sendiri nanti ada yang menafsirkan Taman Eden, Firdaus, dan surga itu sama. Makanya kalau ditanyakan Taman Eden terletak di surga atau di bumi, itu ya saya sekali lagi jawabannya tafsiran. Ya, jadi tinggal Bapak mau ikut yang menafsirkan bahwa Taman Eden itu suasana atau menafsirkan Taman Eden itu suatu tempat tetapi di tempat antah berantah. Kita tidak tahu di mana gitu. Nah, fakta yang dapat kita pelajari baru sampai di situ. Ya, belum ada sumber lain yang menunjukkan dengan persis Taman Eden itu letaknya sebetulnya di mana. Saya rasa hanya itu jawaban saya untuk Bapak Andreas Adi Arianto. Jadi kesimpulan, nah kalau ini kesimpulan ya, yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya begini. Tentang letak Taman Eden persisnya tidak ada seorang pun yang tahu. Yang ada adalah tafsiran. Satu, Eden bukan nama tempat tetapi suasana. Tafsiran yang kedua, di lembah Mesopotamia
Jadi terserah Anda mau percaya yang mana. Itu ya. Saya ulangi, tentang letak Taman Eden persisnya tidak ada seorang pun yang tahu. Yang ada adalah tafsiran. Satu, Eden bukan nama tempat tetapi suasana. Kemudian yang kedua, Eden letaknya di lembah Mesopotamia. Terserah Anda mau percaya yang mana. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama yang dilaksanakan jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi merenungkan seluruh isi Alkitab, saudara ya. Kalau yang doa malam itu banyak menjawab pertanyaan. Karena itu kami menanti pertanyaan saudara yang lain untuk menjadi tema-tema kita bahas dalam doa malam kita. Sebisa mungkin kami berusaha menjawabnya untuk kita sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.